Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah termodinamika meteorologi. Kita sekarang memasuki segmen yang keempat. Pada modul yang keempat, hubungan besaran-besaran termodinamika. Sebelumnya kita sudah melihat mengenai potensial kimia yang didefinisikan oleh Gibbs. Selain potensial kimia, terdapat juga besaran molar parsial. Jadi V garis atas A itu sama dengan dou V dibagi dengan dou Na pada temperatur tetap, tekanan tetap, dan lain-lain itu tetap. Komponen yang ini, itu sebenarnya kalau misalnya dilihat mirip dengan potensial kimia yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Jadi dou V dibagi dengan dou Na, itu mirip dengan dou G dibagi dengan dou N, seperti yang Anda lihat sebelumnya. Kalau misalkan untuk energi bebas Gibbs, atau juga energi bebas Helmholtz, entalpi dan energi dalam, entropi mungkin sulit untuk dimengerti, tetapi kalau misalnya besaran-besaran termodinamika ini dibawa ke volume, itu akan mudah untuk dipahami, karena volume itu lebih terlihat oleh mata. Perubahan volume atau pengurangan volume itu jelas terlihat dibandingkan dengan kalau misalnya orang mengatakan perubahan energi bebas Gibbs yang mungkin sulit untuk dibayangkan, perubahan entalpi juga sulit untuk dibayangkan, perubahan dari entropi, energi bebas Helmholtz agak sulit dibayangkan dibandingkan dengan kita melihat volume. Jadi ini kasusnya mengenai volume. Mengenai perubahan volume ini kita akan lihat pada segmen berikutnya, terutama kalau saya akan dibahas lagi mengenai larutan nantinya. Ini contoh yang sebelum sudah ditinggung sedikit. Kalau misalkan kita punya satu komponen Na ditambah ke dalam Na, atau air ditambah ke dalam air, perubahan volumenya akan lurus seperti ini. Tetapi, kalau misalkan lebih dari satu komponen, katakanlah saja dua komponen, atau lebih ya, lebih dari satu komponen, ini komponennya katakanlah ada A, B, C, dan seterusnya, kemudian kalau misalnya A ditambahkan ke dalam komponen yang sudah ada B-nya, C-nya, dan B dan C-nya tetap, dapatkan kurva seperti yang warna merah di situ, melengkung. Beda dengan kurva kalau misalkan satu komponen dia akan memberikan garis lurus. Untuk satu komponen tentu saja V-nya V garis bawah per mol. Kemudian untuk banyak komponen V-nya adalah V garis atas, itu membedakan V garis atas dengan V garis bawah. VA itu sama dengan dou V dibagi dengan dou Na pada T tetap, P tetap, NB dan NC tetap. Sekali lagi, untuk komponen yang murni, jika A ditambahkan ke dalam A, maka V garis atas A itu sama dengan V garis bawah A. Dan V garis atas A ini, yang kemudian juga mirip besarannya dengan besaran potensial kimia, karena kalau misalnya kita lihat, potensial kimia itu sama dengan, dalam kasus energi bebas Gibbs, sama dengan dou G dibagi dengan dou Na. Dan itu kita bisa tulis potensial kimia dari A itu bisa tulis persamaannya menjadi G garis atas A untuk kasus energi bebas Gibbs. Kita akan lihat hal yang lain sekarang ini. Ini besaran-besaran yang ada di termodinamika. Memang banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa termodinamika itu sulit sekali karena rumusnya itu banyak sekali dan tidak selesai-selesai. Dan iya, memang seperti itu adanya. Tetapi kalau misalnya kita lihat semuanya ada logis ya, kemudian diturunkan pelan-pelan. Dari persamaan-persamaan sebelumnya, itu didapatkan 4 persamaan seperti ini. Jadi DU itu sama dengan TDS dikurang dengan PDV, kemudian DH itu sama dengan TDS ditambah dengan VDP, DF itu sama dengan minus SDT dikurang dengan PDV, dan DG itu sama dengan minus SDT ditambah dengan VDP. Dari sini akan muncul banyak sekali persamaan-persamaan termodinamika. Ini yang kita pelajari di modul keempat ini, hubungan besaran-besaran termodinamika. Ya, dari hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, kemudian muncul energi bebas Helmholtz, muncul energi bebas Gibbs, muncul entalpi sebelumnya, ada CP sebelumnya, sekarang akan muncul yang lain lagi. Kita ambil yang pertama dalam kasus yang sekarang ini, persamaan yang keempat. Nanti di segmen berikutnya kita lihat persamaan-persamaan yang lain. DG itu sama dengan minus SDT ditambah dengan VDP. Kemudian dengan menggunakan relasi Maxwell, di mana persamaan DZ itu sama seperti di atas ya.
dz itu maksudnya adalah dg, kemudian mdx itu sama dengan minus sdt, kemudian vdp itu sama dengan ndy. Ya, ini dibandingkan persamaan Maxwell ini, kalau misalnya ada bentuk persamaan seperti dz sama dengan mdx, persamaan ini bisa ditulis seperti di bawah, 2m dibagi dengan 2y, 2m dibagi dengan 2y sama dengan 2n dibagi dengan 2x, ini pada x tetap, pada y tetap. Kemudian ini digunakan untuk menganalisis persamaan yang keempat di sini. Sehingga persamaan yang keempat ini bisa ditulis dengan 2s dibagi dengan 2p pada t tetap sama dengan 2v dibagi dengan 2t pada p tetap. Persamaan ini yang tadinya s-nya tidak spesifik, tidak ada garis bawah, dibagi dengan total mol yang ada di situ. Sehingga menjadi spesifik 2s garis bawah dibagi dengan 2p pada temperatur tetap minus ya sama dengan 2v garis bawah 2t pada p tetap. Kemudian 2p-nya dipindahkan ke sebelah kanan dan dilakukan proses integrasi. ds atau S2 dikurang S1 itu sama dengan integral dari 1 ke 2 ds ya. Karena p-nya sudah dipindahkan ke sebelah, itu sama dengan integral minus integral dari p1 ke p2 2v dibagi dengan 2t dikali dengan dp. Persamaan ini berlaku umum. Dilihat dua kasus. Yang pertama adalah untuk kasus gas, yang berikutnya kita akan lihat mengenai padat. Untuk kasus gas, dan diambil gas ideal, PV, ini V-nya garis bawah, karena di sini ada N, PV itu sama dengan nRT, kemudian N-nya pindahkan sebelah kiri, jadi V-nya menjadi V garis bawah, menjadi spesifik. P dikali dengan V garis bawah sama dengan R dikali dengan temperatur, kemudian persamaan ini bisa kita tulis dengan 2V dibagi dengan 2T, itu sama dengan R dibagi dengan P. Selanjutnya, substitusi ke persamaan di sebelah, minus 2S, 2P itu sama dengan 2V, 2T. 2V, 2T ini sama dengan R dibagi P. Sehingga 2S dibagi dengan 2P pada temperatur tetap itu sama dengan minus R dibagi dengan P. Ini kemudian diselesaikan lebih lanjut, P-nya pindah ke sebelah kanan, ds garis bawah sama dengan minus R dibagi dengan P, dP, kemudian dilihat perubahan dari entropi, kalau misalnya dalam suatu sistem, gasnya ditekan, atau gasnya yang pertama adalah tekanannya 1 atm, kemudian diberikan tekanan menjadi 10 atm. Berapa perubahan entropi? Tentu saja di sini kalau misalnya kita lihat, gasnya yang tadinya bisa bergerak dengan bebas kemana-mana, entropinya besar, begitu ditekan, tentu saja entropinya akan mengalami penurunan. Jadi delta S itu sama dengan S2 dikurang dengan S1, integral dari P1 ke P2 R dP dibagi P, ini sama dengan ln P dari 1 ke 10, sehingga kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, itu sama dengan minus R ln 10, atau sama dengan minus 19,14 Joule per mol Kelvin. Ini adalah perubahan entropi sekali lagi untuk gas yang ditekan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang padat. Seperti apa perubahan energi bebas Gibbs untuk yang padat? Ini mohon Anda pelajari sendiri baik-baik ya. Untuk yang padat itu delta S itu sama dengan S2 dikurang S1, integral dari 1 ke 10 V alpha V dP, ini sama dengan minus 9V dikali dengan alpha V. Ini dengan menggunakan persamaan, kalau misalnya benda itu dipanaskan, padat akan mengalami ekspansi. Kasusnya juga sama. Untuk benda padat ini tekanannya 1 atm diubah menjadi 10 atm. Kemudian ini diselesaikan lebih lanjut. Mohon Anda ikuti baik-baik. V garis bawah bagaimana menentukan itu sama dengan mol dibagi dengan densitas. Mol ini terlain dari berat atom dari tembaga. Kita lihat dalam kasus ini adalah tembaga 3,55 gram per mol dibagi dengan densitasnya didapatkan 7,09 cm pangkat 3 dibagi dengan mol, yaitu sama dengan V garis bawah di sini. Kemudian diubah satuannya menjadi meter pangkat 3 dibagi dengan mol. Kemudian ini cara untuk menghitung berapa harga alfanya. Jadi alfa untuk volume karena dia akan mengalami ekspansi tidak hanya dalam satu dimensi, panjang, tetapi ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan juga tinggi. Bentuknya adalah seperti volume ini. Jadi alfa V itu sama dengan 3 dikali dengan
alpha L. Ya, kemudian disubstitusi ke dalam persamaan entropi, didapatkan hasilnya adalah minus 3,24 kali 10 pangkat minus 4 Joule per mol Kelvin. Jadi kalau misalnya dibandingkan persamaan ini dengan persamaan untuk gas, gas itu tadi didapatkan untuk gas minus 19,14 Joule per mol Kelvin. Kemudian untuk yang padat dapatkan harganya adalah minus 3,24 kali 10 pangkat minus 4. Jadi ini bedanya, kali 10 pangkat minus 4 ini. Jadi sangat kecil sekali perubahan entropi untuk yang padat dibandingkan dengan gas. Jelas ya, kalau misalkan gas, volumenya yang tadinya besar, kita bisa tekan sehingga dia akan menjadi kecil pada tekanan yang tinggi, 10 atm. Seperti Anda pompa ban, memasukkan udara ke dalam ban mobil, tadinya volumenya besar, karena ditekan itu padahal hanya ditekan sekitar 2 bar ya, 2 atau 2 atm itu tekanan yang ada dalam ban mobil. Anda bayangkan kalau misalnya di sini ditekan jadi 10 atm. Jadi terjadi perubahan entropi yang lebih besar dibandingkan dengan yang padat. Benda padat, tembaga Anda tekan 10 atm, volumenya tidak begitu banyak perubahan dan juga harga entropi juga tidak begitu banyak. Untuk termodinamika ini saya mohon kepada Anda untuk menulis ya, walaupun sekarang ini kuliahnya berlangsung secara daring, mohon Anda menulis, mohon Anda menurunkan, catatan juga Anda harus lakukan. Sekali lagi kalau misalnya di dalam kelas, saya akan coba menurunkan satu persatu persamaan ini, kemudian juga untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal menggunakan papan tulis. Jadi mohon sekali lagi Anda tetap melakukan latihan di rumah dengan menggunakan buku tulis Anda dan juga pulpen. Bukan artinya Anda melihat video, kemudian membaca slide, selesai. Itu biasanya pengetahuan atau pemahaman yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan Anda ikut menulis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.